Tuhan Yesus menghendaki umatnya selalu menggunakan akal dan strategi dalam bertindak, sehingga penerapan imannya selalu tepat guna atau efektif, dan tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Ingatlah, aku mengutus kalian seperti domba-domba di antara serigala-serigala. Keahlian melihat masa depan ini bila tidak diletakkan di atas dasar yang tepat dapat digunakan untuk merugikan orang lain demi keuntungan pribadi. Bila cerdik menekankan tentang cara dan metode, maka tulus menekankan tentang motivasi. Shalom, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, kita berjumpa dalam acara Terang Warta Rohani yang dipersembahkan oleh Yayasan Terang Warta Rohani melalui YTWR Channel. Hari ini kita akan belajar tentang cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Saudara, ada ungkapan yang selalu kita dengar tentang hidup ini. Hidup di dunia ini adalah seperti seorang musafir yang sedang dalam perjalanan menuju suatu tempat. Dalam perjalanan, ada banyak peristiwa dan bermacam-macam orang dengan berbagai karakter yang akan ditemui. Dan untuk mengatasinya, kita harus cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati. Sesuai dengan firman Tuhan Yesus dalam Matius Pasal 10 ayat 16, demikian bunyinya. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Berbicara tentang kita adalah manusia. Dalam pelajaran sejarah evolusi manusia, manusia yang sekarang ini disebut sebagai manusia modern yang disebut Homo sapiens, yang artinya manusia bijaksana atau manusia cerdas. Namun dalam bagian firman Tuhan ini, gambaran yang diberikan tentang manusia bukanlah Homo sapiens, yang berarti manusia bijaksana, tetapi Homo homini lupus, yaitu manusia adalah serigala terhadap sesamanya. Tuhan Yesus menghendaki umatnya selalu menggunakan akal dan strategi dalam bertindak, sehingga penerapan imannya selalu tepat guna atau efektif, dan tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Ketika Yesus mengutus murid-muridnya pada waktu itu, 12 murid, dan pada masa kini, kita adalah muridnya, yaitu orang percaya atau orang Kristen, digambarkan sebagai domba. Kita tahu domba adalah binatang yang patuh, tak berdaya, masuk dalam dunia serigala. Dalam bahasa Ibrani disebut Se'evim, yang ganas, yang setiap waktu bisa mengkoyak-koyak korbannya dan membinasakannya. Jangan dibayangkan seperti adegan dalam film. Dalam padang belantara ada sekelompok serigala sedang mengepung domba. Namun gambaran menurut bahasa Yunani dikatakan, ingatlah, aku mengutus kalian seperti domba-domba di antara serigala-serigala. Karena itu, jadilah cerdik. Dalam bahasa Inggris itu wise, prudent. Seperti ular-ular dan yang tidak bernoda atau tulus. Seperti merpati-merpati. Maka dalam bagian firman Tuhan ini, kita sebagai umatnya harus bisa mengimbangi
siasat serigala itu dengan cerdik dan tulus. Saudara, apa itu cerdik? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerdik itu ada dua pengertian. Pertama, cepat mengerti tentang situasi dan sebagainya, dan pandai mencari pemecahannya dan sebagainya. Yang kedua, banyak akalnya atau tipu muslihatnya, licik, licin. Jadi cerdik itu bedanya sangat tipis dengan licik. Penekanannya dalam KBBI lebih kepada kecerdasan dalam satu momen kejadian. Apakah pemahaman ini sama dengan yang dimaksud oleh Alkitab? Kata Yunani yang dipakai dalam Matius 10 ayat 16 adalah phronimos. Dalam bahasa Inggris diterjemahkan wise, intelligent, dan prudent. Artinya adalah bijaksana, cerdas, dan melihat jauh ke depan. Cerdik yang dimaknai di dalam Alkitab lebih berbicara tentang cerdas yang berdampak jauh ke depan. Cerdik dalam bagian ini bukan hanya sesaat atau berdasarkan kasus yang dihadapi hari ini, tetapi juga memikirkan dampak dan akibat jangka panjang. Khususnya kata wise dan prudent memang membicarakan tentang ketepatan sebuah keputusan hari ini yang berdampak pada masa depan yang lebih baik. Keahlian melihat masa depan ini bila tidak diletakkan di atas dasar yang tepat dapat digunakan untuk merugikan orang lain demi keuntungan pribadi. Dan itu berarti kelicikan. Sekarang, mengapa ular? Dalam tradisi Yahudi, ular adalah salah satu dari 9 binatang pertama yang diciptakan Tuhan. Dalam kitab Wahyu, si ular tua dipakai sebagai julukan untuk iblis. Ular dikonotasikan sebagai binatang yang jahat karena Alkitab menyebutkan ular sebagai wujud yang dipilih iblis untuk menggoda Hawa dalam kitab Kejadian. Ciri-ciri ular yang terkenal disebutkan dalam berbagai ayat dalam Alkitab. Ayub 26 ayat 13 menuliskan gerakannya yang meluncur. Gigitannya dan tempat berlindungnya di tembok batu dalam Pengkhotbah 10 ayat 8, ayat 11, dan Amos 5 ayat 19. Serta sifatnya yang hati-hati, Kejadian 3 ayat 1. Sifat itu digunakan Tuhan Yesus sebagai contoh sewaktu mengingatkan murid-muridnya berkenaan dengan tingkah laku mereka jika mereka berada di antara para penentang yang seperti serigala. Sedangkan kata tulus menurut KBBI artinya adalah sungguh dan bersih hati, jujur, serta tidak berpura-pura atau dibuat-buat. Makna lainnya adalah benar-benar keluar dari hati yang suci, tanpa ada niat jahat atau pamrih. Di dalam Matius 10 ayat 16 dipakai kata akeraios yang memiliki arti tidak bernoda, tidak tercampur, murni, tidak bersalah, innocent, dan sederhana. Kedua sumber menyatakan arti yang senada. Bila cerdik menekankan tentang cara dan metode, maka tulus menekankan tentang motivasi. Motivasi akan mendorong sebuah tindakan atau keputusan. Dapat dikatakan bahwa motivasi merupakan motor dari sebuah tindakan. Dalam beberapa situasi, keadaan bisa mengganggu motivasi dan akhirnya membatalkan atau membelokkan sebuah tindakan. Saudara, motivasi yang tulus tidak terpengaruh oleh situasi. Merpati yang dipakai sebagai gambaran ternyata memiliki beberapa kemampuan seperti ular dalam membaca situasi sekitarnya. Matanya yang tajam mampu melihat hingga 26 mil. Pendengarannya yang tajam
Kemampuan membaca situasi inilah yang membuat burung merpati sempat dimanfaatkan sebagai pengantar berita oleh PT Pos yang efektif selama berabad-abad. Merpati masih memiliki kelebihan lain. Merpati sudah lama dikenal sebagai lambang ketulusan dan kesetiaan. Kesetiaan karena tidak pernah ganti pasangan, dan ketulusan karena jinak, lembut, dan sering ditemukan yang berwarna putih bersih. Sebagai lambang Roh Kudus dalam Matius 3 ayat 16 dikatakan, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Merpati juga digunakan untuk persembahan, disebutkan dalam hukum Musa. Markus 11 ayat 15, Yohanes 2 ayat 14 sampai 16. Saudara, apa yang diperlukan agar dapat berlaku cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati? Ingat bahwa kita diutus oleh Tuhan Yesus. Berarti kita bersama Sang Pengutus. Sikap yang dilakukan adalah taat, yaitu tunduk mematuhi atau menuruti. Amanah, tanggung jawab, setia dan jujur. Ahli berarti memiliki pengetahuan dan takut akan Tuhan. Hikmat duniawi terkadang bersedia mengorbankan moralitas dan integritas demi mempertahankan kepentingan. Ketulusan dan kasih adalah motor penggerak yang diinginkan Tuhan, agar dimiliki oleh semua orang yang percaya. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share, supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini, atau menghubungi kami di sini.